Nabi SAW mengatakan, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Artinya manusia bisa berubah. Jadi nggak ada lagi ceritanya orang ya memang aku kayak gini, enggak. Aku berusaha untuk menjadi lebih baik. Dan ada 4 cara mengetahui kekurangan diri kita. Ada 4 langkah ya, supaya proses mengevaluasi diri itu menjadi sempurna, yang nantinya kita akan berusaha untuk melakukan perbaikan terhadap diri kita. Dan ya nanti suami istri, kalau kita bicara bagaimana menyikapi kekurangan ya dengan memaafkan, dengan menerima. Cuma bagaimana sekarang kita mengetahui dulu kekurangan diri kita. Yang tadi disebutkan sama bapak-bapak ini hanya kalau bicara gunung es, itu hanya ujungnya. Hanya ujungnya. Ke dalam itu masih banyak karakter buruk kita yang harus diperbaiki. Cara yang pertama, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qudamah ya, dalam kitabnya Mukhtasar Minhajil Qasidin. Cara yang pertama itu memang duduk sama seorang yang berilmu, yang mengetahui tentang penyakit-penyakit hati. Kalau antum sakit badannya, antum akan ke dokter. Antum akan mengatakan ke dokter, dok, anak ini sakit, dok. Taib, naik ke ranjang sana, diperiksa sama dokter. Antum juga perlu dekat sama seorang ustadz ya, ngobrol sama ustadz, anak ini kok kayak gini ustadz ya, mohon nasihatnya loh ustadz. Anak itu kayak gini, sehingga ustadz ini tahu. Dan anak pernah ngobrol dengan seseorang, waktu itu satu mobil sama anak. Yang ngobrol dari awal ngobrolnya aku saya, oh ini orang punya penyakit individualismenya tinggi dan boleh jadi memang kebanggaan kepada dirinya tinggi. Terakhir anak ngomong sama dia, bang, semua yang abang kerjakan itu kalau Allah nggak kasih bantuan mungkin abang lakukan? Nggak mungkin. Anak ingin menyadarkan dia bahwa semua kesuksesan itu karena Allah yang memudahkan, bukan karena usahamu. Nah, di sini kadang-kadang orang itu lupa. Maka perlu kita duduk sama orang yang mengingatkan kita dengan kekurangan diri kita. Yang kedua, yang perlu dilakukan adalah mendengarkan dari kawan yang setia. Kawan yang setia, yang dia hidup sama kita bertahun-tahun, yang dia tahu dengan detail kekurangan kita. Tapi dia jujur. Hanya saja kawan yang seperti ini kadang-kala sulit ya. Karena kebanyakan kawan kita itu ya apa ya, jahat, bertopeng ya, menjaga perasaan kita, dan kebanyakan pertemanan di antara kita itu hanya kepentingan. Jarang yang persahabatannya karena Allah Azza wa Jalla. Karena punya kepentingan. Kita kok mau ngasih nasihat, aduh bahaya, nanti dia akan meninggalkan kita. Mungkin dia tidak akan lagi mau berteman dengan kita. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, rahimallahu mra'an ahda ilaina uyuban. Semoga Allah merahmati manusia-manusia yang menghadiahkan kepadaku aib-aibku. Malah Umar suka. Kenapa? Karena orang ini akan membuat kita melakukan introspeksi diri. Kalau enggak kita merasa udah baik. Anak kemarin ketemu sama kawan. Kita lagi duduk, kita berempat. Yang 3 ini sholatnya jamak. Yang keempat ini, karena dia orang Jakarta, dia nggak jamak, dia sholat. Akhirnya ketika dia sholat, salah satu ngomong, Ustaz, tolong Ustaz kasih nasihat Fulan. Kenapa? Dia ngomong, Fulan ini Ustaz, tadi sholatnya rukuknya kurang benar. Rukuknya kurang benar Ustaz. Oh gitu, anak ngomong boleh jadi dia punya masalah. Coba kita tanya nanti. Akhirnya selesai sholat, anak ngomong, Syuf, anak minta maaf, kita bertiga tadi ngomongin antum nih, berkaitan dengan sholat antum tadi. Kok kayaknya ruku antum itu kurang pas gitu. Kata dia, iya Ustaz, betul Ustaz. Anak itu nggak bisa Ustaz. Jadi kalau anak ruku, anak paksa, kaki anak akan nekuk Ustaz. Dikarenakan urat apa gitu diceritakan. Oh gitu, seperti itu. Ini alhamdulillah ada kawan yang mau menasehati. Tapi ini kan berkaitan dengan kesalahan yang zahir. Kesalahan yang sebenarnya semua orang di masjid kelihatan.
Tapi ada kesalahan berkaitan dengan karakter kita, dengan hati kita, itu kawan dekat biasanya tahu. Dari obrolannya, dari omongannya, ini orang Ustaz pendendam Ustaz. Kita kadang nggak tahu, kawan kita ini pendendam banget Ustaz. Ini wallahi Ustaz hasutnya tinggi. Dan ini kalau sudah nggak suka sama orang, Allah jangan ditanya Ustaz. Jelek sekali. Ada orang yang kadang-kadang kalau ngomong itu nyakitin hati tapi dia nggak sadar. Nggak sadar. Yang tahu temennya. Anak ingat, ada istri anak di sini. Suatu hari, istri anak itu datang ke rumah, "Bang, kenapa fulana berubah, Bang? Kenapa fulana kok berubah sama anak?" Anak ngomong, "Mungkin kau punya salah." "Enggak," kata dia. "Enggak, kau punya salah pasti. Coba kau balik lagi." Akhirnya balik lagi. Ngomong, "Anak minta maaf." Baru dijelaskan. Ternyata ada omongan yang menyakitkan hati, tapi kita nggak sadar. Buat kita biasa aja gitu. Tapi buat orang lain nyakitkan itu. Nah, ini biasanya kawan-kawan dekat itu tahu. Fulan ini kalau ngomong Zat, nyakitkan hati. Tapi dia biasa aja gitu. Baik, berarti tadi cara kedua adalah dengan kawan. Tapi ternyata kawan yang setia dan jujur ini, Imam Syafi'i pernah menyebutkan ada 3 hal yang mustahil katanya. Yang pertama dia sebutkan al-anqa, ada burung besar sekali yang diceritakan, mungkin kepalanya singa atau apa ya. Itu cerita hayalan. Yang kedua al-ghaul, hantu yang di padang pasir atau apa, itu cuma cerita hayalan. Yang ketiga as-sadiqul wafi, teman yang setia. Itu hampir mustahil kata dia. Sulit didapatkan. Tapi kalau nggak punya Ustaz, Anda nggak punya kawan yang menasehati Anda tidak punya kawan yang dia tahu dengan masalah ini, maka yang ketiga adalah musuh. Jemaah, antum punya musuh nggak? Jadi kita memperbaiki diri kita dengan omongan orang-orang yang tidak suka sama kita. Kenapa? Orang yang tidak suka sama kita, kebaikan kita jadi keburukan. Apalagi keburukan kita. Dan dia biasanya akan detail melihat kekurangan kita. Ini penting ternyata. Tapi bukan diarahkan antum untuk memiliki musuh ya, enggak. Tapi biasanya orang-orang kalau yang gak suka sama kita itu, ya akan keluar semua kekurangan kita. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, yang perlu dilakukan adalah bergaul dengan masyarakat. Sehingga kita tahu apa sih yang disukai sama mereka, apa sih yang tidak disukai sama mereka. Soalnya kadangkala kita ini seperti istilah orang turun gunung, itu merasa paling baik sudah. Ketika kau bergaul dengan manusia, kau akan tahu, oh ternyata manusia itu suka dengan seperti ini. Contoh ya, ketika kita bergaul sama manusia, makan bareng, tuan rumah itu nggak boleh berhenti duluan. Tuan rumah itu di masyarakat, kalau tuan rumah itu cuci tangan, akhirnya tamunya cuci tangan gitu loh. Ya apa ya? Cuci tangan sudah dia. Kemudian kita bergaul dengan masyarakat yang muda, ketika makan bersama itu nggak boleh berhenti duluan, sampai pamit sama yang tua. Soalnya kalau yang muda berhenti, yang tua masih lanjut makan, itu akan dilihat, iki apa wis tuwek sik mangan tok, malu dia akhirnya gitu. Ini kadang-kadang nggak ditemukan di bangku sekolahan. Tapi ketika kita bermasyarakat, kita jadi tahu, oh kayak gitu ya. Masyarakat nggak suka ternyata. Sehingga kita tahu dengan kekurangan-kekurangan kita. Jadi mohon ini para suami, para istri, dan sebenarnya yang paling tahu dengan kekurangan suami siapa? Istrinya. Dan yang paling tahu dengan kekurangan istri siapa? Suaminya atau pembantunya di rumah. Iya, pembantu itu tahu banget sama majikannya, tahu. Makanya sekali-kali ibu-ibu itu tanya sama pembantunya, tanya pembantunya, menurut kamu apa sih kekurangan aku? Ya kalau sudah dekat sama pembantu mungkin dia akan nyampaikan. Tapi kalau enggak, engkau orang yang baik, soleha, enggak ada perempuan kayak engkau di muka bumi ini ya. Karena takut dipecat ya kalau ngasih tahu kekurangan-kekurangan majikan. Tapi kita perlu. Dan yang tahu sama bapak-bapak selain mama istrinya, pembantu juga. Pembantu, sopir ya. Orang itu tahu. Anak buah itu tahu sama karakter atasan. Kalau atasannya datang, aduh teko ya. Ini biasanya ngamuk-ngamuk ini. Iya, ada yang seperti itu coba.
Maka semua itu adalah sarana sebenarnya bagaimana kita memperbaiki diri kita. Karena ketahuilah engkau nggak sempurna. Dan Nabi SAW sudah membuat sebuah pernyataan. Kullu bani Adam khata. Semua anaknya Adam. Tanpa terkecuali. Semua anaknya Adam suka berbuat salah. Terus apa solusinya? Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Sebaik-baiknya orang yang berbuat salah adalah yang bertobat. Tadi memperbaiki diri dia. Tahu aku memang salah, aku memang punya karakter buruk. Wallahi itu bakhil orangnya Ustaz. Iya. Ana itu orangnya seperti ini, seperti itu. Wallahi jamaah, kalau kita nggak ada yang menegur, bahaya. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Barang siapa yang dijaga dari kekikiran dirinya. Kita punya sifat bakhil jadi. Nggak mau dikasih nasihat, nggak mau dikasih masukan. Kita merasa sudah kena berkaitan dengan harta juga. Kita nggak ingin ada orang lain yang dapat harta kita umpamanya, dapat bagian kita. Kita ingin hak kita diberikan kepada orang lain. Itu manusia. Tapi yang dijaga di kekikiran dirinya, dia adalah orang-orang yang sukses. Ada sebuah kejadian, Talha bin Ubaidillah. Ini cerita tentang istri yang soleha. Talha bin Ubaidillah ini suatu hari dia keluar masuk rumahnya. Udah malam nih. Dia nggak bisa tidur. Ditanya sama istrinya, "Bang, kenapa engkau, Bang?" "Aku baru dapat fulus," kata dia. "Dapat fulus?" kata dia. "Iya. 400.000 dirham. 400.000 dirham. Dia punya aset di Yaman atau di mana dijual. Jadi cash, dia punya uang cash. Beda orang punya tanah sama punya uang cash. Antum kalau punya tanah ya biasa, punya aset biasa. Tapi kalau pegang duit besar itu kadang-kala bingung mau dibuat apa, ya mau beli apa, mau ini itu, malah jadi bingung. Ketika nggak punya duit bingung, banyak duit lebih bingung lagi kadang-kadang. Akhirnya 400.000 dirham itu, supaya antum tahu berapa nominalnya kalau sekarang ini, itu sama dengan 40.000 dinar. 40.000 dinar. Karena 10 dirham itu 1 dinar. 40.000 dinar ini berarti 40.000 kali 4/4 gram emas. Berapa jemaah? 4 kali 4 16. Ya. Yang 2,5 kali 4 nah 10, berarti 170.000 gram emas. Ya, betul. Kali 2 juta. Berapa? 340 apa? Apa jemaah? Berapa M? Berapa? 340 miliar. 340 miliar. Dia pegang duit cash 340 miliar. Apa kata istrinya? "Bang, supaya kau nggak pusing, udah bagikan duitnya. Bagikan. Banyak kerabat-kerabatmu yang nggak punya, tetangga-tetangga punya tadi." Kata suaminya, "Bener engkau," kata dia. "Panggil pembantu." Akhirnya sudah. Panggil, taruh kantong, kirimkan ke rumahnya fulan, kirimkan ke rumah fulan, terus sampai hampir subuh habis duitnya. Istirahat dia aja. Subhanallah, 340 miliar satu malam habis. Supaya antum tahu, antum sebanyak apapun duit antum, kalau buat di jalan Allah kecil. Jadi nggak ada yang banyak. Artinya yang butuh masih banyak sebenarnya. Ahibbatillah. Nah, tadi ini ada istri yang tahu dengan masalah suaminya, kemudian dia memberikan solusi. Tapi kalau istrinya cinta dunia, kira-kira disuruh sedekah. "Bang, biar engkau nggak pusing, Bang. Udah, bagi 2 sama aku, Bang."